Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Zafira Megaluna dengan NIM H071221043. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang JavaScript DOM. Berikut adalah topik-topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu memilih elemen, memanipulasi elemen, menangani peristiwa, dan yang terakhir adalah JavaScript. Baik, langsung saja JavaScript DOM. DOM atau dokumen objek model adalah representasi struktur dokumen HTML atau XML dalam bentuk objek yang dapat diakses dan dimanipulasi melalui JavaScript. DOM ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan elemen-elemen HTML seperti mengubah konten, mengatur atribut, dan merespons peristiwa pada halaman web. Nah, terdapat beberapa konsep atau teknik yang terkait dengan DOM pada JavaScript. Yang pertama adalah memilih elemen. Kita dapat menggunakan berbagai metode yang disediakan dalam DOM. Salah satunya adalah memilih elemen. Nah, terdapat beberapa metode umum untuk memilih dan mendapatkan elemen dari DOM. Yang pertama, ada get element by ID. Metode ini mengambil elemen berdasarkan ID yang unik. Yang dapat dilihat pada contoh di sini, atribut elemen let element menggunakan dokumen get element by ID dan menggunakan metode get element by ID, lalu memasukkan nama dari elemen ID yang ingin diambil. Lalu untuk get elements by class name, metode ini memilih elemen berdasarkan nama kelas mereka dan mengembalikan koleksi elemen dengan kelas yang ditentukan. Mirip dengan contoh sebelumnya, dia get elements by class name, lalu di dalamnya kita dapat memasukkan nama kelas dari elemen yang ingin kita pilih. Lalu selanjutnya ada get elements by tag name. Metode ini memilih elemen berdasarkan nama tag mereka dan mengembalikan koleksi elemen dengan tag yang ditentukan. Dapat dilihat di sini contoh penggunaannya, get elements by tag name, lalu di dalamnya kita dapat mengisi dengan nama tag yang ingin kita ambil. Selanjutnya ada metode query selector. Metode query selector ini bisa dibilang adalah gabungan dari metode-metode sebelumnya yang telah dijelaskan. Hanya saja penamaan selektornya harus mengikuti penamaan selektor di CSS dan elemen yang diambil merupakan elemen pertama. Metode query selector dalam JavaScript ini memungkinkan kita untuk memilih dan mengambil elemen pertama yang cocok dengan selektor CSS yang ditentukan pada halaman web. Nah, yang pertama, untuk penggunaan metode query selector, kita dapat memilih elemen berdasarkan nama tag. Seperti yang dapat dilihat pada contohnya, di sini ada tag P pada HTML. Nah, untuk memilih elemen pertama kita dapat memilih elemen pertama P pada halaman menggunakan query selector. Dapat dilihat di sini paragraf dokumen query selector P, maka dia akan mengambil query selector P dan dia mengubah gaya paragraf menjadi font weight-nya menjadi bold. Lalu kita juga dapat memilih elemen berdasarkan nama kelasnya. Dapat dilihat di sini ada dua teknik pada HTML dengan nama kelas highlight. Nah, dapat lihat untuk memilih elemen pertama dengan kelas highlight, var element document.querySelector.highlight. Nah, setelah mengambil teknik di sini menggunakan query selector, dia akan mengubah gaya elemennya menjadi warna backgroundnya menjadi warna kuning. Lalu selanjutnya kita dapat memilih elemen berdasarkan ID-nya. Dapat dilihat di sini, kemudian query selector ID. Nah, dapat dilihat sini kita menggunakan tagar yang dimana tagar untuk membahas style CSS kita menggunakan tagar untuk ID. Nah, selanjutnya setelah dia memilih query selectornya dengan berdasarkan ID-nya, dia menambahkan border merah pada elemen yang telah terpilih. Lalu kita dapat memilih elemen dengan filter atribut. Nah, kode ini dia memilih elemen input
dengan elemen input dengan atribut type text. Dan setelah dia memilihnya, dia mengatur atribut placeholder untuk elemen input yang telah dipilih. Lalu kita dapat memilih elemen yang bersarang juga, yang dimana kode yang dari kode contoh ini dia memilih elemen li pertama pada elemen ul dan mengubah warnanya menjadi warna biru. Lalu ada juga query selector all. Nah, query selector all ini mirip dengan query selector. Metode ini memilih elemen yang cocok dengan pemilih CSS dan mengembalikan node list yang berisi semua elemen yang cocok. Nah, seperti yang dapat lihat di sini, ada HTML dengan tag p beberapa dan memiliki nama kelas item. Nah, untuk JavaScript-nya dapat dilihat di sini query selector all items. Nah, ini digunakan untuk mengambil elemen dengan kelas items dan menyimpannya ke dalam variabel items. Maka di sini dia akan mengambil semua semua elemen dengan nama kelas item. Lalu selanjutnya kita dapat salah satu cara atau beberapa konsep teknik dalam DOM selanjutnya adalah memanipulasi elemen. Kita dapat melakukan berbagai manipulasi pada elemen HTML menggunakan JavaScript. Nah, ini dia termasuk dalam mengubah konten, atribut, gaya atau style dan gaya dan struktur elemen. Nah, terdapat beberapa cara umum untuk manipulasi elemen dengan JavaScript. Yang pertama, ada mengubah konten elemen. Kita dapat mengubah konten teks atau HTML dengan mengakses properti inner HTML ataupun teks konten. Nah, dapat dilihat pada contoh berikut. Dia untuk membuat teks elemen dia mengambil elemennya berdasarkan ID-nya terlebih dahulu yaitu ID my paragraph, lalu menggunakan properti in teks konten untuk mengubah teks dalam elemennya. Nah, setelah diubah dia akan menjadi teks dalam elemennya menjadi konten teks baru. Lalu untuk mengubah konten HTML dalam elemen, pertama-tama kita mengambil elemennya dulu berdasarkan ID-nya yaitu mydiv. Lalu kita menggunakan properti inner HTML. Nah, maka dia akan mengubah konten HTML-nya menjadi yang tadinya adalah tag div, dia menjadi tag p dan isi dari elemennya adalah konten baru. Lalu kita juga dapat mengubah atribut elemen. Kita dapat mengakses dan mengubah atribut elemen dengan menggunakan seperti set atribut dan get atribut. Set atribut untuk mengubah nilainya dan untuk mendapatkan nilai yang telah diubah kita menggunakan get atribut. Seperti yang dapat dilihat pada contoh, dia mengubah nilai dari atributnya href set atribut yang itu href lalu mengubahnya menjadi https://www.example.com. Nah, untuk mendapatkan elemen tersebut di elemen get atribut href untuk mendapatkan nilai atribut dari elemen. Lalu selanjutnya kita dapat mengubah gaya atau style pada elemen. Kita dapat mengubah gaya elemen dengan mengakses objek style dan mengatur properti-properti gaya. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, kita mengambil elemennya dulu menggunakan elemen ID-nya. Maka digunakan metode get elemen ID. Lalu untuk mengubah warna teksnya, seperti yang telah dimention tadi, kita menggunakan objek style. Maka elemen.style.color red sama dengan red, maka dia akan mengubah warna teks elemen menjadi warna merah. Lalu contoh lainnya untuk dia dapat mengubah ukuran font elemen, maka element.style.font size sama dengan 20 pixel, maka dia akan mengubah ukuran font dari elemen menjadi 20 pixel. Nah,
Kita juga dapat menambahkan dan menghapus kelas CSS pada elemen menggunakan properti class list. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, ada ada tag HTML yaitu p, lalu ada untuk CSS-nya. Nah, untuk menambahkan kelas elemen, kita pertama-tama mengambil elemen tersebut. Nah, pada contoh dia mengambil elemen berdasarkan ID-nya, maka get elemen by ID, lalu elemen ID. Nah, untuk menambahkan kelas ke elemennya, elemen lalu properti class list add untuk menambahkan new class, lalu untuk menghapus kita menggunakan perintah remove. Lalu selanjutnya kita dapat memanipulasi parent, memanipulasi parent dan child. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, em, terdapat pada kode-kode berikut dia ketika tombol yang diklik dapat sini button on click. Ketika diklik dia akan memanggil fungsi hapus child element. Nah, fungsi ini akan mendapatkan referensi ke elemen dengan ID parent element. Nah, dan dia akan menghapus elemen P atau tag P sebagai child dari elemen tersebut. Dia menggunakan dengan menggunakan metode remove child yang dapat di sini parent element not remove child, lalu dalam from child element. Nah, selanjutnya untuk konsep dan teknik DOM dalam JavaScript, kita akan membahas tentang menangani peristiwa atau event handler. Yang pertama, kita dapat menggunakan inline event handler. Kita dapat menambahkan event handler langsung ke atribut HTML menggunakan sintaks inline. Misalnya, kita dapat menambahkan event handler on click ke sebuah tombol. Nah, seperti yang dapat dilihat, ketika tombol ini diklik, fungsi my function akan dijalankan. Lalu, kita dapat menggunakan properti event handler. Kita juga dapat menetapkan event handler ke elemen menggunakan properti event handler JavaScript. Misalnya, kita dapat menambahkan event handler klik ke halaman menggunakan JavaScript. Seperti yang dapat dilihat pada contoh, let tombol, kita akan mengambil elemennya terlebih dahulu menggunakan ID-nya. Lalu tombol on click function. Nah, baris ini dia akan menugaskan sebuah fungsi sebagai event click handler untuk event klik pada elemen ID dengan my button, dengan ID my button. Ketika tombol ini klik, fungsi yang akan didefinisikan pada blok kode ini akan dijalankan. Lalu kita juga dapat menggunakan add event listener. Pertama-tama kita mengambil elemennya dulu menggunakan elemen ID-nya yaitu nama ID-nya my element. Lalu kita di sini menggunakan metode add event listener. Metode ini digunakan untuk menambahkan event listener ke elemen tersebut. Nah, dalam contoh ini, event yang ingin ditangani adalah event klik yang terjadi ketika elemen tersebut diklik. Lalu, kita juga dapat menggunakan event object. Event objek ketika event terjadi, objek event biasanya atau disebut event dibuat dan diteruskan ke fungsi event handler. Objek ini berisi informasi tentang event tersebut, seperti tipe event, target elemen, dan lain-lain. Kita dapat mengakses properti dan metode dalam objek event untuk merespons event lebih cepat. Nah, seperti yang dilihat pada contoh,
Di sini kita mengambil elemen dulu menggunakan ID-nya, lalu kemudian kita menggunakan event listener, event klik pada elemen tersebut. Nah, event listener ini dia akan memantau elemen ketika diklik. Lalu ada function event. Ini merupakan fungsi yang akan dijalankan ketika event klik terjadi pada elemen. Fungsi ini menerima satu parameter yaitu objek event. Objek event ini akan berisi berbagai informasi event yang sedang terjadi seperti jenis event, elemen, target koordinat, dan banyak lagi. Lalu konsol log tipe event atau tipe event. Nah, baris ini dia akan mencetak ke konsol browser informasi tentang jenis event yang terjadi. Dalam contoh dia akan mencetak jenis event klik ke konsol. Lalu konsol log elemen target, event target. Nah, dia akan mencetak ke konsol browser tentang informasi tentang elemen dari event yaitu elemen yang menerima klik ketika mencetak elemen target ke konsol. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang JavaScript OOP. Nah, pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek. JavaScript juga mendukung OOP meskipun implementasinya berbeda dari bahasa pemrograman yang sepenuhnya berbasis kelas seperti Java atau C++. Nah, di JavaScript ini OOP berpusat pada konsep prototype atau prototype based programming. Nah, berikut ini beberapa konsep-konsep OOP yang ada dalam JavaScript. Yang pertama adalah objek. Nah, di JavaScript objek segalanya adalah objek atau bisa dipresentasikan sebagai objek. Nah, objek ini adalah entitas yang memiliki properti atau atribut dan metode atau fungsi. Maksudnya ada constructor function. Nah, kita juga dapat membuat objek menggunakan fungsi constructor. Fungsi constructor ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat instance objek. Nah, berikut adalah contoh dari constructor functions. Lalu selanjutnya ada prototype. Nah, setiap objek JavaScript memiliki prototype yang berisi properti dan metode yang dapat dibagikan dengan semua instance yang dibuat dari fungsi constructor yang sama. Nah, kita dapat menambahkan metode atau properti prototype untuk membagikannya ke seluruh instance. Nah, dapat di sini ada contoh dari kode prototype. Kode ini adalah cara untuk menambahkan metode say hello ke prototype objek JavaScript dengan tujuan untuk memungkinkan setiap objek yang dibuat dari konstruktor person dibuat dari konstruktor ini menggunakan metode ini. Nah, seperti sini person prototype say hello dalam baris ini kita sedang menambahkan metode say hello ke prototype objek person. Nah, dalam JavaScript, hampir setiap objek ini memiliki prototype yang memungkinkan kita untuk menambahkan metode atau properti baru ke semua objek yang dibuat dari konstruktor tersebut. Lalu, di sini kita console log, hello, my name is, lalu this name, and I am this age is old. Nah, di dalam metode say hello, digunakan kita menggunakan console log untuk mencetak pesan ke konsol. Nah, pesan ini mencakup hello, my name is, lalu dia diikuti nilai dari properti name dan age yang dapat di sini pada fungsi konstruktor fungsinya dan metode di sini mengojek pada objek yang dan di sini dia merujuk pada objek yang memanggil metode say hello. Nah, dengan menambahkan metode say hello ke prototype person, kita dapat membuat banyak objek person yang memiliki kemampuan untuk memanggil metode ini dan metode tersebut akan menggunakan properti name dan age dari objek tersebut dan menghasilkan pesan dalam spesifik untuk objek person. Lalu selanjutnya ada inheritance pada JavaScript OOP. Inheritance atau pewarisan ini adalah
JavaScript juga mendukung pewarisan melalui prototype. Kita dapat membuat child object yang yang dia mewarisi properti dari parent objeknya atau prototype yang sama. Nah, dapat dilihat di sini ada contoh kode untuk inheritance atau pewarisan. Nah, di sini dapat dilihat didefinisikan sebuah konstruktor JavaScript yaitu function student dan dia mewarisi sifat dan metode dari konstruktor person. Dapat di sini person.call. Nah, function student name age grade ini adalah deklarasi dari konstruktor student. Nah, konstruktor ini menerima 3 parameter yaitu name, age, dan grade. Lalu person call this name. Nah, dalam bahasa ini menggunakan metode call untuk memanggil konstruktor person dalam mengambil konstruktor person di dalam konstruktor student. Nah, ini dilakukan untuk tujuannya agar property name dan age pada objek student akan diinisialisasi seperti yang akan terjadi pada objek person. Nah, dengan memanggil person dengan this, dia akan mengacu pada objek student yang sedang dibuat. Nah, maka dapat dilihat di sini ini adalah contoh dari pewarisannya. Um, function konstruktor function person um, dia mewariskan propertinya yaitu name dan age. Nah, setelah memanggil konstruktor person, kita dapat menambahkan properti, yaitu properti dari student child kelas child ini sendiri yaitu this grade. Nah, student prototype sama dengan objek grade, dia akan mewarisi metode dari person, lalu juga dia dapat student prototype constructor student dia dapat mengatur ulang properti constructor. Nah, ini agar mengacu kembali pada constructor student setelah pengaturan sebelumnya. Nah, hal ini dia membantu mempertahankan hubungan yang benar antara objek dan konstruktornya. Lalu yang terakhir ada encapsulation atau enkapsulasi. Nah, enkapsulasi kita dapat menggunakan closures untuk menciptakan variabel-variabel atau metode-metode yang bersifat private dan hanya dapat diakses dalam objek tersebut. Nah, berikut adalah contoh kode untuk enkapsulasi pada JavaScript. Nah, kode ini adalah mendefinisikan dari sebuah konstruktor JavaScript yang disebut counter. Nah, tujuannya dari konstruktor ini adalah membuat objek yang menghitung jumlah tertentu dan memiliki 2 metode untuk memodifikasinya. Nah, seperti yang dapat lihat di sini, function counter. Ini adalah deklarasi dari konstruktor JavaScript yang disebut counter. Konstruktor ini tidak menerima parameter dan akan digunakan untuk membuat objek yang akan memiliki properti count. Dan 2 metode yang memungkinkan untuk mengubah dan mengakses nilai count, yaitu thisIncrement dan thisGetCount. Nah, thisIncrement sama dengan function count. Nah, ini adalah metode untuk ditambahkan ke objek yang dibuat dari konstruktor counter. Metode ini digunakan untuk menambahkan satu nilai count setiap dipanggil sehingga meningkatkan jumlah yang dihitung. Lalu metode thisGetCount function. Nah, ini adalah metode lain yang ditambahkan ke objek yang dibuat dalam konstruktor counter. Metode ini untuk memberikan nilai count sehingga kita dapat melihat jumlah yang dihitung oleh objek counter. Nah, dengan cara ini kita dapat membuat banyak objek counter yang memiliki properti count dan metode increment serta get count secara masing-masing beroperasi secara independen. Nah, properti count yang diatur sebagai variabel privat
sehingga hanya dapat diakses melalui metode yang didefinisikan dalam konstruktor counter. Eee eee, Sehingga hanya dapat diakses melalui metode yang didefinisikan dalam konstruktor counter, menjaga data count terlindung dari akses langsung di luar objek. Nah, kode ini mengembangkan konsep enkapsulasi pada pemrograman. Nah, enkapsulasi merupakan salah satu, empat dari objek, OOP, seperti pewarisan, salah satunya dari, pewarisan, polimorfisme, dan lain-lain. Nah, cara enkapsulasi yang diterapkan pada kali ini adalah variabel private. Nah, dalam konstruktor counter ini, dia mendeklarasikan variabel count dengan kata kunci let. Nah, variabel ini hanya dapat diakses dalam konstruktor counter ini karena ia dideklarasikan dalam lingkup konstruktor. Nah, maka, count ini dia tidak dapat diakses dari luar, function counter agar lebih aman. Nah, di dalam fungsi, counter ini, diterapkan fungsi enkapsulasi dengan variabel count yang privat sehingga tidak dapat, diakses, dari luar oleh objek, tidak dapat diakses dari, luar, fungsi counter. Nah, baik, itulah dia penjelasan tentang JavaScript DOM dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.